Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Hilmi 007. Oke teman-teman, cukup lama sekali saya tidak upload video teman-teman. Ya ini tepatnya tanggal 16 ya teman-teman, 16 Desember 2020. Ini datang ayam spesial buat teman-teman. Insya Allah nanti akan saya bikin video ini agak sedikit detail kaitannya dengan kebutuhan pakan, juga kaitannya dengan kebutuhan minum. Oke, ayam saya ini datang cuman 200 ekor teman-teman. Jadi dari kapasitas kandang yang besar ini hanya saya isi 200 ekor. Jadi teman-teman nanti bisa ngikutin video ini sampai habis teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan apa-apa saja yang nanti insya Allah akan saya sampaikan buat teman-teman semua. Oke, sebelum saya mulai videonya menurunkan ayam ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya teman-teman dapat pemberitahuan dari video-video saya yang akan saya upload berikutnya teman-teman. Jadi supaya nggak ketinggalan. Dan untuk yang pengen tanya-tanya bisa di kolom komentar ya teman-teman, supaya teman-teman yang lain bisa ngikutin, juga bisa mendapatkan jawaban atas yang teman-teman tanyakan ya. Oke, langsung saja teman-teman, ayam saya ini datang mereknya CP909. CP itu Caruin Pokpan teman-teman. Nah ini PT nya adalah Caruin Pokpan teman-teman ya. Nah ayam saya ini 200 ekor, insya Allah nanti per boxnya ini isinya 100 ekor plus 2 biasanya gitu ya gitu. Jadi ini kalau 2 box ini isinya 204 teman-teman. Oke, di sini ada keterangan ya teman-teman, ini ada segel, jadi jangan diterima jika segel rusak. Terus di sini ada keterangan ini tanggalnya ayam tetas ya, hari ini 16 Desember 2020, mereknya CP90 teman-teman, CP909, DOC petelur 100 ekor plus 1% teman-teman, 1%. Untuk BB nya beratnya ini 33 lebih dari 33 gram teman-teman, plus telah divaksin Marex. Jadi ini sudah divaksin Marex teman-teman, tinggal kita ngelanjutin vaksin selanjutnya. Oke, bagaimana proses penurunannya? Di sini saya persiapkan kandang seperti biasa, saya pakai kandang box seperti ini. Saya tidak pakai kandang yang baru karena kandang yang ini masih renovasi. Ini saya kasih 100 watt, jumlahnya 3 teman-teman, plus tambahan 1 ini untuk jaga-jaga jika suhu yang di dalam sini kurang teman-teman. Jadi khusus yang 1 ini saya masukkan di timer, switch timer saya teman-teman, switch temperatur saya teman-teman. Jadi ini saya setting standarnya adalah 33 derajat. Ini masih 28,89 derajat Celcius. Jadi untuk suhunya sangat kurang teman-teman. Jadi ini saya ekstra, saya tambahi ini. Nanti insya Allah kalau udah ditutup nanti suhunya bisa naik gitu teman-teman. Nah di sini saya pakai switch temperatur ini, otomatis temperatur ini untuk menjaga supaya suhunya tetap terjaga yang ada di dalam box. Jadi ini kalau di bawah 33 teman-teman, ini otomatis nanti lampunya yang tengah ini akan nyala, jadi tambah terang. Jadi 100 wattan, 3 ini 300 watt. Biasanya 2 kalau cuaca pas panas ya, karena ini Desember sering hujan jadi suhunya agak dingin. Jadi ini saya kasih ekstra lampu teman-teman. Nah ini terus kemudian nanti kalau lebih dari 34, semisal ini siang hari, saya tidak usah lepas pasang lampu teman-teman. Jadi siang hari biasanya cuacanya panas, jadi otomatis ini nanti kalau sudah melebihi 33 derajat ini mati otomatis. Nanti ngikuti
perkembangan berjalannya waktu dan umur teman-teman. Jadi semakin umurnya besar, semakin tua, berarti otomatis tidak butuh pemanas lagi. Listriknya agak banyak, jadi nanti ya teman-teman siap-siap beli pulsa gitu aja teman-teman. Oke. Terus seperti biasa pakai pentil teman-teman ya. Pakai pentil ini. Pakai pentil. Kemudian saya ekstra tambah, saya kasih ini teman-teman supaya sedikit memanjakan dari ayam. Jadi kebutuhan minum benar-benar tercukupi teman-teman. Jadi ayam sekiranya kurang suka minum pakai nipple, ini bisa pakai galon yang sudah saya siapkan ini. Tapi mau tidak mau mungkin 1-2 hari ini saya latih pakai nipple, nanti otomatis galon ini akan saya lepas, saya ambil, jadi biar fokus pakai nipple teman-teman. Nah seperti ini bagaimana proses keseruan dari menurunkan ayam ini yang 200 ekor, dan bagaimana kebutuhan minum dan juga pakannya nanti akan saya sampaikan di akhir video ini. Jadi setelah saya menurunkan ayam yang ada di sini, jadi ini biar cepat hangat teman-teman ya. Nanti saya masukkan di sini, nanti saya tambahi untuk keterangan-keterangan kebutuhan air dan juga kebutuhan pakan. Setidaknya nanti dalam 1 bulan atau 1 minggu kebutuhan pakan berapa kilo, atau dalam 1 hari butuh berapa kilo, airnya berapa liter, nanti saya sampaikan di akhir teman-teman. Oke, ikuti terus video ini, jangan di skip-skip teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi yang akan saya sampaikan. Oke. Jadi ini teman-teman yang sudah saya buka teman-teman, sangat mini, kecil, imut, lucu. Nanti kita coba kita hitung teman-teman apakah benar ini plus. Jadi dari 100 ekor ini ada plusnya. Kita coba kita hitung teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tadi proses penurunannya saya hitung tadi plusnya 1 teman-teman ya, plusnya 1 karena 100% plus 100 ekor plus 1% tulisannya gitu teman-teman. Jadi istilahnya di sini jumlahnya adalah tulisannya 100 ekor plus 1%
resiko transportasi. Jadi ditambah 1. Untuk produk yang lain, merek yang lain itu biasanya tambahnya 2. Kalau yang ini tambahnya cuma 1 teman-teman. Jadi ya seperti itu. Jadi totalnya ini 202 teman-teman. Mudah-mudahan dari angka 202 ini adalah 0 kematian teman-teman, nyampe nanti panen atau kita pindah ke kandang baterai. Untuk keceriaannya bisa dilihat di sini teman-teman. Jadi otomatis dia udah minum sendiri. Nggak usah panik teman-teman ya. Kalau baru datang ini biarkan mereka minum seperti biasa, nggak usah buru-buru. Nggak usah buru-buru untuk kasih pakan. Jadi sekiranya mereka udah cukup minumnya beberapa saat sambil kita siapkan tempat pakannya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa menaburkan lebih dahulu di permukaannya teman-teman supaya berlatih teman-teman. Jadi biarkan seperti ini dulu sambil menunggu kita persiapkan tempat pakan dan pakannya teman-teman. Oke. Nah, pakannya di sini saya pakai kebetulan untuk pakannya tadi saya nggak bisa memasukkan ya. Karena tempatnya masih hujan ini tadi, jadi saya cukup pakai timba, saya tutup ya teman-teman. Saya pakai 511 teman-teman, CP 511. Jadi ini mereknya sama dengan merek dari DOC-nya. Jadi ini CP 511 ini saya pakai pakan ayam ras berdaging broiler bagian 2 masa awal starter teman-teman. Nah ini diberikan nanti teman-teman pada ayam ras pedaging umur 8 sampai dengan 21 hari. Jadi sampai dengan umur 21 hari teman-teman nanti pakai 511. Nah ini kenapa saya pakai ayam pedaging ya 511 ini kan untuk ras ayam pedaging, karena saya berasumsi dan beberapa kali saya praktekkan ini cukup bagus karena ini untuk mengejar bobot badan ini pakai ayam pakan ayam pedaging teman-teman. Biasanya saya bisa pakai 511 atau pakai par DOC teman-teman. Jadi kalau par DOC itu dari Confit, kalau yang ini pakai ini 511 ini punyanya Pokpan teman-teman. Jadi sama saja karena ini masanya adalah masa DOC ya, masa DOC atau masa starter, masa awal teman-teman. Jadi nggak jadi masalah. Oke, untuk tempat pakannya saya mempersiapkan galon seperti ini teman-teman. Nah seperti ini, saya pakai galon seperti ini. Nanti yang 200 ekor ini saya jadikan 1 box, nanti cukup saya kasih 2. Plus seperti biasa saya memanfaatkan ini, nanti saya potong untuk saya buat tempat pakan teman-teman. Nah untuk tempat pakannya saya memanfaatkan boxnya ini ya teman-teman, atau kardusnya kita lepas, kemudian kita potong pakai pisau atau cutter teman-teman, ngikuti arah ini teman-teman ya. Potong seperti ini, muter ya, dipotong muter ya. Sana juga. Jadi nanti ini jadi pendek seperti ini teman-teman. Oke seperti ini teman-teman. Jadi ini nanti kita taruh di dalam, dan juga ini pakan ini nanti 1 box saya kasih 2 saja kurang lebih. Ini nanti kita pindah ke box berikutnya kurang lebih kalau sudah masa vaksin pertama, hari vaksin yang pertama di kandang ya teman-teman. Jadi
setelah vaksin biasanya saya pisah ke situ teman-teman, jadi supaya tempatnya longgar, lebih longgar gitu teman-teman. Untuk perkenalan kita taburkan di sekeliling teman-teman ya, di sekeliling situ dan juga di tengah situ teman-teman. Ya teman-teman, itu prosesnya teman-teman untuk penurunannya sangat sederhana sekali, sangat gampang dan juga sangat mudah teman-teman. Ini hanya pakai box ukuran berapa ini, 2,5 kali 1,5 saja, dengan tinggi kurang lebih ini 1 meter ya, ini 50, kakinya 50 gitu teman-teman. Jadi untuk lahannya ya cukup segini teman-teman. Kalau teman-teman punya lahan ya sebesar kotak box ini ya cukup segini aja, yang penting nggak kena matahari yang terik dan juga terkena air hujan. Ini udah bisa untuk bisnis insya Allah. Untuk 200 ekor ini 2 box ini udah cukup teman-teman. Untuk 2 box ini udah cukup. Jadi pakai 2 box ini udah cukup untuk 200 ekor. Oke teman-teman. Oke, terus yang terpenting adalah bagaimana suhu awal yang kita berikan dan juga nanti bagaimana pakannya, suhunya, minumnya, ketersediaan udaranya. Itu saja teman-teman. Insya Allah nanti bisa sehat walafiat nyampe panen atau nyampe pindah ke kandang baterai teman-teman. Oke, sekarang kita menuju ke kebutuhan dari ayam ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk kebutuhan apa saja yang nantinya harus dipersiapkan teman-teman, saya kebetulan udah punya ini. Saya bikinkan laporan kandangnya atau biasa orang sebut rearing ya, rearing apa gimana bacanya. Itu saya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah saya jadwal sekaligus. Jadi kita posisikan yang enak dulu. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini udah saya jadwal. Ini datangnya hari Rabu tanggal 16 bulan 12 2020. Merek DOC CP909 ya. Untuk jumlah DOC-nya 200 ekor. Berat badannya tadi lebih dari 33 gram. Oke. Nah, di sini saya langsung bikin, teman-teman bisa pakai aplikasi Excel, teman-teman. Bikin kolom seperti ini aja, teman-teman. Ada umur, minum, pakan kumulatif. Kumulatif itu jumlah totalnya
dalam 1 minggu ini. Jadi ini satu strip ini dalam 1 minggu ya, atau 7 hari. Nanti lompat lagi 7 hari, berarti 14 hari gitu. Ada vaksin, berat badan, kemudian jenis pakan yang digunakan. Nah, jadi gini, untuk minum ya, ini pertama hari Rabu ya, hari ini hari Rabu tanggal 16 bulan 12 2020, hari pertama. Ini minggu pertama, saya sebut dengan minggu pertama. Standarnya liter, standar minum ya per hari adalah 4,4 liter. Jadi sehari ini nanti kebutuhannya adalah 4,4 liter. Jadi teman-teman cukup mempersiapkan kurang lebih kasih aja 4,5 atau 5 liter itu udah bagus teman-teman. Tapi biasanya nggak habis ya, tapi lebih baik dilebihin karena pakai nipple ya punya saya. Ini untuk minumnya air gula dan vitamin. Vitamin apa yang saya pergunakan? Vitamin apa aja? Yang penting vitamin untuk mengembalikan stamina ya. Bisa pakai Vitastress atau Vitacik ya teman-teman. Plus air gula. Jadi air gula direbus. Kalau saya 200 ekor ini saya kasih 1/4 kilo ya, 1/4 kilo gula. Saya rebus, kemudian saya campurkan dengan air, kurang lebih nanti direbus dicampur dengan air, kurang lebih totalnya ada 4,4 liter teman-teman. Nah, baru kita kasihkan minum. Kalau ini tadi saya pakai nipple dan juga pakai galon ya. Yang galon itu 1 literan, berarti 2 liter ya. Saya isi sedikit-sedikit 1 liter 1 liter. Untuk yang nipplenya sih saya isi 2 liter teman-teman, 2 liter lebih, berarti 3 liter lah. Jadi saya bikin 5 liter totalnya. Insya Allah nanti udah sisa teman-teman. Jadi kita tidak berlebihan, jadi tidak membuang-buang minum atau vitamin teman-teman. Terus untuk pakan ini kumulatif saya bikin dalam 1 minggu kurang lebih kebutuhannya hanya 15 kilo teman-teman. Jadi kalau teman-teman memelihara ayam kebutuhannya dalam 1 minggu itu berapa, pada umur 1 hari sampai 7 hari ini kebutuhannya adalah 15,4 kilo. Ini untuk ayam 200 ekor ya teman-teman. Jadi nanti tinggal teman-teman ngatur aja. Kalau punyanya 100 ekor ya ini tinggal kita bagi 2 teman-teman. Oke. Kalau punyanya 1000 ekor berarti tinggal kita kalikan 5 teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi rumusnya seperti itu. Untuk rumus ini saya dapat dari mana? Standar ini saya dapat dari mana? Saya dapat dari rearing standarnya punya Confit. Kalau enggak punya Pokpan kemarin itu ya, atau enggak punya Sirat ya, punya Sirat ya, DOC nya Sirat, punya standar seperti itu. Makanya kita ngikuti itu sesuai dengan DOC nya. Kalau DOC nya merek ini punya standar sendiri, nggak bisa disamakan, tapi setidaknya tidak jauh beda, selisihnya sangat sedikit sekali. Jadi saya pakai patokan ini untuk semua DOC gitu aja. Setidaknya kita mendekati. Kalau pakannya berlebih itu bisa jadi justru lebih baik karena dia nafsu makannya lebih bagus. Nah, kemudian vaksin ya, vaksin akan saya laksanakan insya Allah hari ke-4 teman-teman. Umur hari ke-4 saya lakukan vaksin. Vaksinnya adalah NDIB plus NDKIL. Jadi nanti tetes mata plus injek. Seperti apa prosesnya teman-teman bisa lihat video-video saya sebelumnya teman-teman. Oke, untuk berat badannya dalam 1 minggu ini standar ya 73 sampai 77 gram teman-teman. Kalau ini tadi 33, lebih dari 33 gram. Pada akhir minggu ke-7 kalau bisa sekitar ini teman-teman, 77 diusahakan nyampe sini. Standarnya adalah 73 nyampe 77 berat badannya teman-teman. Jadi kalau kurang dari ini berarti perlu dipertanyakan terlampau jauh atau sedikit. Kalau sedikit oke lah kita toleransi, tapi kalau terlalu jauh berarti perlu dipertanyakan apakah kebutuhan pakannya tercukupi
atau minumnya juga tercukupi, atau ventilasi udara harus kita cek, ataukah ayamnya bermasalah gitu teman-teman. Jadi biasanya kalau berat badannya kurang, ini terkait dengan pakannya dalam waktu 7 hari ini tidak habis 15,4 kilo teman-teman. Jadi berarti tidak masuk teman-teman. Jadi kalau pas seperti ini lebih gampangnya gini teman-teman. Ini tanggal dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, langsung pakai aplikasi Excel aja teman-teman, langsung kita lihat nanti tanggal sekian berarti ayam ini umur berapa teman-teman. Jadi hitungannya per minggu benar-benar kita hitung pakai hitungan manual 1, 2, 3, 4 dan seterusnya teman-teman. Oke, masuk ke minggu kedua, standar minumnya udah harus nambah teman-teman ya, 6,8 liter. Jadi 6,8 liter per hari teman-teman. Jadi kebutuhan minumnya harus gini. Kalau kurang dari ini biasanya ayam mesti ada yang bermasalah itu. Lebih malah bagus, tapi jangan berlebih. Kalau berlebih mungkin ada bocor atau terbuang gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi jangan dipres teman-teman. Ini bener 4,4 tapi jangan dipres teman-teman. Kita tambahin aja nyampe segini itu sekiranya harus sudah mulai nambah jadi 6,8. Intinya kita pantau terus teman-teman ya. Jangan terlalu boros, juga jangan terlalu pelit teman-teman. Kita tambahin nggak apa-apa. Oke. Terus kita kasih vitamin minum. Kalau saya pakai ini teman-teman ya, Vitacik. Ini bukan promosi teman-teman, kebetulan saya pakai ini jadi biar teman-teman tahu aja. Jadi ini fungsinya mencegah kekurangan vitamin, mengatasi stres, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, mengurangi angka kematian pada anak ayam. Untuk pemberian bisa 0 sampai 2 minggu setiap hari teman-teman kita kasih ini. Kasih vitamin teman-teman. Kalau kita nggak mau ya pakai probiotik atau probiotik itu biasanya orang yang pakai jamu-jamuan itu boleh-boleh aja teman-teman. Seperti ini. Umur 3 sampai 4 hari setiap hari teman-teman. Takarannya seperti ini, 5 gram untuk 7 liter. Jadi kalau ini kebutuhannya 4,4, kita anggap aja 7 liter teman-teman, kasih 5 gram itu teman-teman. Terus dan seterusnya. Jadi tapi kita juga tidak harus terpatok pada satu merek teman-teman. Teman-teman boleh pakai merek yang lain, intinya fungsinya sama teman-teman. Untuk ini kurang lebihnya untuk ini teman-teman. Nah di sela-sela itu teman-teman harus pakai obat-obatan teman-teman. Kebetulan saya pakai Neomeditril, teman-teman bisa pakai yang lain boleh. Ini untuk CRD kompleks, coli ya, Coryza, kolera. Ini untuk pencegahan teman-teman. Pencegahan. Jadi teman-teman bisa pakai yang lain. Saya kadang-kala bisa pakai Risakol teman-teman, boleh. Neomeditril boleh. Ini intinya di sela-sela ya, 1 minggu kasih aja ini, atau 2 minggu kasih pencegahan. Ini fungsinya kalau saya masih pencegahan teman-teman. Jadi kalau selama ayam tidak bermasalah bukan berarti diberikan obat-obatan, tapi kita beri pencegahan teman ya. Kita beri pencegahan supaya nanti ayam itu ibaratnya mau sakit tidak jadi teman-teman. Jadi udah dikasih antibodi gitu, dikasih vitamin-vitamin atau dikasih pencegahan. Ini kalau teman-teman kuncinya adalah Enro. Ini harus ada Enrofloxacin ini komposisinya. Jadi ada beberapa merek yang lain, tapi intinya semuanya pakai ini biasanya teman-teman. Jadi teman-teman boleh pakai seperti ini. Oke, ini di sela-sela. Tapi pada saat vaksin teman-teman pakai Vitastres atau Vitacik masih boleh ya. Jadi 1 hari mau vaksin dan saat vaksin teman-teman kasih vitamin teman-teman untuk mencegah stres, karena kalau divaksin itu biasanya ayam agak stres. Kalau stres biasanya nafsu makan berkurang, itu resiko. Ayam nggak makan pasti nanti resikonya adalah sakit. Makanya di saat nanti penggantian alas pakai kertas koran, itu juga perlu ada Vita Stress atau
vitamin pencegah stres. Jadi tidak manusia saja yang stres, ayam ternyata juga stres, teman-teman. Oke, langsung kebutuhan standar ini untuk pakan ekor per gramnya nanti perharinya kurang lebih kebutuhannya adalah 17 gram per hari per ekor, teman-teman. Nah, ini kumulatif itu adalah total dari minggu pertama nyampe minggu 2 kebutuhan kita 0,7 sak. Jadi nggak nyampe 1 sak. Dalam minggu ketiga teman-teman harus berarti 1 sak setengah, 1 sak 4 ini hanya bertahan nyampe minggu ketiga kalau jumlah ayamnya 200 ekor. Jadi kalau cuman 100 ekor ya ini bisa nyampe mungkin 1 sak itu untuk 4 minggu, teman-teman. Ini dibagi 2. Kalau teman-teman punya 1000 ekor tinggal dikalikan 5 saja ini semuanya gitu, teman-teman. Terus ini untuk rinciannya vaksin ya. Setelah NDIB ini di umur hari keempat teman-teman bisa umur 9 hari teman-teman pakai Gumboro A, teman-teman, di vaksin Gumboro A. Nanti teman-teman bisa cek video saya secara rinci, ada setiap proses setiap proses pemberian vaksin ada, teman-teman, silahkan cek. Jadi tinggal dibuka aja di video saya, kemudian klik tab video ya. Jadi itu ada urutannya dari hari pertama sampai terakhir, itu silahkan cek, banyak video. Terus di sini sifatnya ini fleksibel, teman-teman. Jadi bisa maju satu, bisa mundur satu, teman-teman ya. Fleksibel, tapi jangan terlalu jauh, teman-teman ya, atau terlalu dekat. Kalau terlalu jauh biasanya keburu penyakit itu masuk. Nah, di sebagian orang ada yang tanpa vaksin, teman-teman. Nah, itu hak mereka, teman-teman. Katanya nggak perlu vaksin, itu katanya hanya untuk jualan vaksin, teman-teman. Tapi kalau bagi saya, karena saya masih belajar, saya nggak mau coba-coba. Saya tinggal nyontoh saja, tinggal ngikuti orang-orang yang sukses. Mungkin teman-teman juga gitu. Kalau masih coba-coba, kalau duitnya udah banyak nggak apa-apa, coba-coba. Tapi kalau pres-presan seperti saya ini mending nyontoh saja. Nyontoh, yang dicontoh orang yang berhasil udah pasti insya Allah berhasil. Tinggal rezeki yang ngasih Tuhan, teman-teman ya, yang ngasih Allah SWT. Oke, begitu seterusnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ayam 200 ekor, ini saya contohkan 200 ekor ya, teman-teman. Jadi nanti kalau cuman 100 ekor atau lebih dari 200 ekor tinggal dibagi atau dikalikan aja, teman-teman ya. Saya contohnya yang ini 200 ekor. Dalam 4 minggu kebutuhan saya cuman butuh 2 sak, teman-teman. 2 sak 184 kilo. 2 sak lebih gitu ya, teman-teman. 2 sak lebih gitu. Jadi kalau teman-teman memeliharanya lebih dari 1 minggu otomatis akan berbeda, teman-teman. Oke. Nah, nyampe minggu ke-8 saya biasanya minggu ke-8 ini udah saya pindah ya, teman-teman. Saya untuk 200 ekor hanya butuh 7 sak, teman-teman. Kalau 7 sak itu kalau sekarang harganya sekitar 395.000, tinggal kita kalikan 7 sak, teman-teman ya. Berarti berapa nilainya? Jadi modal yang kita butuhkan berapa nanti bisa ketemu, teman-teman. Hanya mencapai minggu ke-8. Kalau udah minggu ke-9 udah makannya udah agak kenceng gitu, teman-teman. Jadi per minggunya habis berapa ya ini. Jadi masih minggu pertama habisnya cuman sedikit, teman-teman, hanya 15,4 kilo, berapa, hanya 11 gram per hari, 17, 22, 28, nyampe minggu ke-9 itu kebutuhannya per
ekornya butuh 55 gram, jadi nyampe seterusnya teman-teman. Jadi nanti kalau ayamnya sekian banyak tinggal kalikan, kalau 1000 berarti tinggal kalikan 5, 8 kali 5 butuh berapa, berarti 40 sak teman-teman, 40 sak. Nah ini kan karena cuma 200 ekor. Nah untuk rinciannya nanti vaksinnya ini hari umur ke-9, kemudian umur ke-14 vaksin lagi, umur ke-21 vaksin lagi, umur 28 vaksin lagi, umur 36 vaksin lagi, umur 42 hari vaksin lagi, umur ke-50 hari itu vaksin lagi gitu. Terus ini disarankan obat cacing ya pada umur ke 60 hari. Jadi saya biasanya umur 8 udah pindah ke kandang baterai teman-teman. Sebenarnya lebih awal nggak masalah sih teman-teman. Pokoknya ayam udah kuat dingin, kita pindah ke kandang baterai atau kandang grower udah boleh teman-teman. Untuk pakannya otomatis berubah-ubah teman-teman ya. Kalau yang par S tadi 511 tadi kita di catatannya nyampe umur ke 21 teman-teman ya. Nyampe umur ke 21 kita pakai par. Sampai umur 21 hari pakai 511. Kalau teman-teman ingin memanjakan ya kita tambahi, nggak ada masalah kan. Karena yang itu lebih mahal teman-teman. Jadi kalau kita udah mulai dari 511 nanti naiknya ke 521. Kalau dari Pardog itu merek lain ya, naiknya nanti ke Par S dan seterusnya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja teman-teman untuk sementara rincian sederhana ini. Jadi teman-teman nanti tinggal aplikasi saja, bikin Excel seperti ini. Saya sebenarnya pengen share juga untuk Excelnya, cuman saya belum tahu caranya yang mudah, yang gampang buat teman-teman. Jadi untuk sementara teman-teman bisa skip atau bisa push dari video saya, dihentikan dulu, dicatat gitu. Sementara gitu aja teman-teman ya. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan lagi saya akan bikin video lagi yang lebih jelas, yang nantinya insya Allah kalau memang ada filenya bisa saya berikan buat teman-teman semua. Oke teman-teman, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ikuti terus video saya dari mulai awal sampai akhir supaya teman-teman tidak ketinggalan proses dalam memelihara ayam teman-teman. Terus jangan di skip teman-teman supaya nanti tidak ketinggalan informasi yang sudah saya sampaikan. Oke, untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan untuk komentar di kolom di bawah ya. Buat teman-teman yang sudah ahlinya ahli, mohon maaf ini saya berbagi mungkin ada yang salah, mohon dikoreksi, dan juga mohon dibantu buat teman-teman yang komentar di bawah yang ada pertanyaan. Kalau saya tidak bisa menjawab atau tidak sempat untuk menjawab, untuk teman-teman yang bisa atau mengetahui proses memelihara ayam, silakan untuk membantu saya untuk menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Oke, juga jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng supaya teman-teman dapat pemberitahuan dari video-video saya. Oke, saya akhiri, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.